Cek. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa merapat di tengah yang sudah dilap, yang di tengah di sini, supaya tidak kehujanan. Bisa di depan mimbar di sini.
Tes. Shalom. Shalom. Ya, masih belum semangat mungkin karena hujan. Sekali lagi shalom. Selamat sore, selamat berjumpa dalam ibadah Kamis Putih di sore hari ini. Walaupun hujan tidak menyurutkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan, bersekutu merayakan hari Kamis Putih, kasih sayang yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, halaman gereja Toraja Jemaat Rantepao pun yang mengikuti ibadah melalui live streaming yang berada di rumah bahkan di tempat-tempat yang lain. Kita berjumpa kembali dan bersama-sama mempersiapkan hati pikiran kita. Kita akan sama-sama masuk di dalam ibadah Kamis Putih 28 Maret 2024. Saya jemput kita sekalian berdiri. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita berkumpul untuk menghayati kasih Tuhan dalam ibadah Kamis Putih. Yesus Kristus memberikan teladan kepada kita untuk saling mengasihi ketika Ia merendahkan diri, membasuh kaki murid-muridnya, dan makan bersama dengan mereka. Kasih yang tulus, penuh pengorbanan Ia nyatakan. Mari bersama-sama dalam ibadah ini kita menghayati dan menyatakan komitmen melayani dengan kasih yang tulus dalam tuntunan ini. Marilah kita memuji Tuhan dengan melakukan marilah memuji.
Sidang perayaan Kamis Putih yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu, Tuhan besertamu. Salam bagimu juga, Tuhan besertamu. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menegaskan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mari saudara-saudara kita tunduk kepala. Kita hening sejenak mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami yang mengaku dosa di hadapan-Mu. Ampuni dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah aku Tuhan menurut kasih setiamu, dan hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat yang besar. Bersihkan diriku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku Tuhan, tahirkanlah dari dosaku. Sebab sekarang ku sadari segala pelanggaranku, senantiasa aku bergumul dengan dosaku padamu. Engkau ya Tuhan Maha Adil di dalam keputusan-Mu, sehingga aku Kau sucikan menurut kasih setia-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan
dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Amin. Jikalau Tuhan tidak menebusku. Menjalani hidup anugerah Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Keluaran 12 ayat 24. Menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Amin. Kita akan bersama-sama bermazmur dari kitab Mazmur 116 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai 14 kita akan baca secara responsoris. Lembaga Alkitab memberi judul Terluput dari Belenggu Maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan Suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku. Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Di negeri orang-orang hidup. Aku percaya, sekalipun aku berkata, Aku ini sangat tertindas. aku ini berkata dalam kebingunganku. Semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan. Dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan. Di depan seluruh umatnya. Ku mengasihi Tuhan Allahku.
Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan dengan Roh Kudus dan kita berdoa. Kita berdoa. Di pelataran rumah-Mu yang kudus pada sore hari ini Tuhan, melalui perayaan Kamis Putih, kami semua sungguh diliputi kegembiraan oleh karena kami diberikan kesempatan untuk merenungkan dan menghayati rangkaian cinta kasih-Mu bagi kami yang mewujud di dalam diri Yesus Kristus. Karena itu melalui perayaan Kamis Putih ini, kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah akal pikiran kami, agar kami mampu menjadi pembaca, pendengar, dan pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama kita pada sore hari ini dari Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 14. Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 14. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu harus bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu
apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kita yang kedua dari pertama Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-26. Pertama Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Amin firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Injil Yohanes pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat 17. Sementara itu, sebelum hari Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya?" Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya,
karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat sore. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam perayaan Kamis Putih atau Kamis Suci pada saat ini, Keluaran 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 menjadi pokok penekanan kita, yang diberi satu tema, perbuatlah ini, pogaumi susite. Dan misa ulelianna tomatua, batu kadana poparumbe tomatua, nakuada ami pogau ubang itu kadakena, melona taena pura di pogau, naden salai lino. Dah ami pogau bang itu kadakena, melona taena pura di pogau, naden salai lino. Saya pikir ini adalah suatu wejangan, suatu petua, suatu nasihat, dan perbuatlah ini. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Tuhan mendatangkan tulah ke-8 bagi orang Mesir, rupanya Firaun tetap berkeras untuk tidak mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Dan setelah tulah ke-9, sebenarnya Firaun sudah mengatakan keluarlah. Tapi Tuhan katakan tunggu dulu. Tuhan masih memberikan tulah kepada orang-orang Mesir, yaitu kematian anak sulung, termasuk anak sulung daripada binatang. Prosesnya kalau kita perhatikan ialah Tuhan menyuruh Musa dan Harun supaya mendatangi atau menyampaikan kepada semua orang Israel agar mereka mengambil 1 ekor domba atau kambing yang jantan.
Kalau keluarga itu kecil bisa bergabung dengan tetangga. Domba atau kambing itu kemudian disembeli pada sore hari atau pada senja. Darahnya dilumurkan pada 2 tiang pintu dan pada ambang atas pintu. Dagingnya dipanggang untuk dimakan bersama dengan roti yang tidak beragi dan sayur yang pahit. Tidak boleh disisakan. Kalau masih ada yang tersisa harus dibakar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata pada malam itu juga Tuhan melalui malaikatnya mendatangi semua rumah yang ada di Mesir. Dan kalau rumah yang didatangi itu ada darah pada tiang pintunya dan pada ambang atasnya, rumah itu dilewati. Tapi kalau tidak ada tanda, tidak ada darah pada kedua tiang pintu itu dan pada ambang pintu itu, rumah itu dimasuki dan semua anak sulung dalam rumah itu dibunuh. Bahkan bukan hanya anak sulung manusia, tapi juga anak sulung binatang. Nah, ini adalah suatu peristiwa Paskah bagi umat Israel, bagaimana mereka dilewati dari penghukuman atau bagaimana orang Israel terhindar dari penghukuman seperti yang dialami oleh orang Mesir. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini dalam perayaan Kamis Putih, atau biasa juga disebut Kamis Suci, hari Kamis sebelum Jumat Agung, kita mengenang paling tidak 2 hal. Yang pertama ialah bahwa melalui perayaan Kamis Putih, kita mengenang perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan itu bertepatan dengan awal perayaan Paskah yang dilakukan oleh orang Yahudi, di mana Tuhan membebaskan mereka, di mana Tuhan menyelamatkan mereka. Dan pada perayaan itu, melalui perjamuan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan anggur untuk diberikan kepada murid-muridnya sebagai simbol dari tubuhnya yang dia korbankan dan darahnya yang dia curahkan dalam rangka untuk menyelamatkan dunia ini, dalam rangka untuk menebus dunia ini. Jadi peristiwa ini dilakukan oleh Tuhan Yesus sesungguhnya dalam rangka untuk memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengalami peristiwa yang luar biasa. Dia akan menyerahkan dirinya, dia akan dikorbankan, darahnya akan dicurahkan untuk menghapus dosa dunia ini. Dan karena itu melalui perjamuan yang dilakukan bersama dengan murid-muridnya, dia mengatakan, perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Itulah sebabnya perjamuan kudus itu menjadi salah satu sakramen yang kita akui, yang kita terima, oleh karena diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus. Hal yang kedua melalui Kamis Putih ialah kita mengenang bagaimana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tradisi pembasuhan kaki bagi orang Yahudi tidak dilakukan oleh semua orang. Tetapi pembasuhan kaki itu hanya dilakukan oleh seorang bawahan kepada atasan, oleh seorang anak buah kepada bos, atau dilakukan oleh seorang budak kepada tuannya.
Dan karena itu bagi murid-murid untuk melakukan pembasuhan kaki di antara mereka sangat sulit untuk mereka lakukan karena mereka semua merasa diri. Tidak heran kalau misalnya dalam Lukas pasal 9 ayat 46 sampai 50, di situ kita melihat bagaimana para murid ribut. Mereka mempersoalkan, mereka memperbincangkan siapa yang terbesar di antara kita. Siapa yang terkemuka di antara kita. Siapa yang paling top di antara kita. Dan karena itu setelah mereka ribut mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka, lalu mereka datang kepada Yesus. Yesus mengatakan, apakah yang kamu percakapkan tadi? Semua pada diam karena mereka tahu bahwa yang mereka persoalkan, siapa yang terbesar di antara mereka, itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Yesus. Juga dalam Markus pasal 10, di situ kita melihat Yakobus dan Yohanes mendatangi Yesus secara sembunyi-sembunyi supaya nantinya mereka berdua ditempatkan pada posisi yang strategis, satu yang di sebelah kanan dan satu yang di sebelah kiri. Tetapi Yesus katakan sama mereka, kalian tidak tahu apa yang saudara minta. Itu bukan kewenangan saya. Itu berarti Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa dalam kehadiran mereka sebagai murid-murid, baik Yakobus dan Yohanes maupun teman-temannya yang lain, mereka semua mengikuti Yesus dengan motivasi yang sebenarnya sangat tidak elok di mata Yesus. Mereka membandingkan posisi di dalam dunia ini dengan jabatan yang mereka akan terima nantinya kalau mereka bersama dengan Yesus. Apalagi kalau menurut konsep mereka, Yesus nanti akan mendirikan kerajaannya di dunia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui peristiwa pembasuhan kaki, Tuhan Yesus melakukan lain dari yang lain, melakukan yang tidak lazim. Padahal Yesus bukanlah budak, Yesus bukanlah bawahan, Yesus bukanlah anak buah siapa-siapa. Tetapi dia adalah guru, dia adalah Tuhan, dia adalah yang maha kuasa. Tetapi dia membasuh kaki murid-muridnya. Mengapa dia melakukan pembasuhan kaki kepada murid-muridnya? Mestinya murid-muridnya lah yang harus berebutan untuk datang membasuh kakinya Yesus. Tapi Yesuslah yang membasuh kaki murid-muridnya. Oleh karena Yesus mengasihi murid-muridnya, oleh karena Yesus mencintai murid-muridnya, oleh karena Yesus memberikan sebuah teladan bagaimana harus melayani dengan baik. Dan seseorang tidak mungkin melayani dengan baik kalau dia tidak ada kerendahan hati. Bayangkan Yesus yang adalah anaknya Tuhan, anak tunggal Bapa di sorga, dia rela datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang manusia, melayani kita manusia, membasuh kaki murid-muridnya, bahkan membasuh kita dengan darahnya yang suci kudus. Dan itu dilakukan oleh karena cinta kasihnya kepada kita semua. Yesus memberikan teladan agung. Yesus memberikan contoh bagaimana melayani dengan baik. Yesus memperlihatkan kepada murid-muridnya bagaimana kita harus melayani antara yang satu dengan yang lain. Dan ternyata Bapak Ibu, setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak turun derajatnya. Tetapi Yesus semakin dikagumi oleh murid-muridnya. Bahwa dia adalah sosok yang luar biasa. Yang melakukan yang tidak lazim. Dan membuat namanya semakin populer. Membuat dia semakin dikagumi oleh murid-muridnya.
Kalau Tuhan Yesus telah memberikan contoh atau teladan bagaimana melayani dengan baik melalui kerendahan hati, bagaimana dengan kita semua? Kadangkala kita selalu dengan kebiasaan kita, mestinya dialah yang harus datang kepada saya, mestinya dialah yang minta maaf kepada saya, karena saya lebih tua daripada dia, karena saya lebih tinggi jabatan saya daripada dia, karena status sosial saya lebih tinggi daripada dia. Batu yanna kita biasanna toraya yanna mantakan de teme tahu nayamo teme toka pua dolo di sala. Kadangkala itu menjadi masalah. Oh na yo dolo mitau itu ponganu, aku reaku dolo, apa morana pogo itu ponganu, iyan nalante tondok, aku tu kelas 1, ia tu siane anu kelas 2, ia tu tahu ia tu mati, tahu kamban ria, na yo raya dolo mi bento. Tapi bagi Yesus tidak demikian. Yesus yang semestinya harus menerima pembasuhan yang suci kudus, menerima pembasuhan yang terhormat dari siapapun juga. Tetapi justru dialah yang melakukan hal itu karena dia mau menyatakan bagaimana dia menyatakan pelayanannya dengan baik, dengan luar biasa. Bahkan lebih daripada itu, bukan hanya membasuh murid-muridnya dengan memakai air, tapi dia membasuh dunia ini, membasuh murid-muridnya, membasuh kita dengan darahnya yang kudus. Itulah yang dipakai untuk membasuh dunia ini. Dan itu dilakukan oleh karena cinta kasihnya kepada dunia ini dan kepada kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara, seringkali dalam kehidupan kita muncul masalah. Seringkali dalam kehidupan bersama, hubungan antara yang satu dengan yang lain tidak harmonis oleh karena kita memakai standar-standar yang tidak berdasar pada firman Tuhan. Biasa nak tahu, paralo ya diampu itu disanga tomat. Karena tomat itu mengandung banyak vitamin. Ya tong kurangi kuah vitamin apa sih yang warna kandung te tomat. Ternyata tomat itu singkatan dari tolong, maaf, terima kasih. Hal ini kadangkala kita abaikan dalam kehidupan kita. Karena kita mengatakan, itu kan memang sudah tugasnya kalau saya katakan kepada dia, itu kan memang sudah tugasnya dia harus lakukan. Sekalipun tugasnya, tapi kita harus sadar diri, tolong mialampiki itu. Kalau ada kesalahan atau kelalaian, ya maaf. Maaf itu tidak masalah Bapak Ibu saudara-saudara. Apalagi kalau maaf itu diberikan kepada orang, kita tidak akan rugi. Dan kalau maaf itu kita juga terima, itu tidak akan mengeluarkan ongkos. Kalau kita juga menyampaikan terima kasih kepada seseorang, apapun yang dia lakukan kepada kita, terutama kalau dia melakukan hal yang baik, sepatutnya kita berterima kasih. Ya terima kasih, kamu telah senyum kepada saya. Nah senyum itu Bapak Ibu saya pikir ini adalah suatu hal yang sangat murah. Tapi banyak di antara kita yang sulit untuk tersenyum. Khususnya mudik ke aku yang mitiru nak teh. Si tongan na laku pengkulit tu senyum pa. Biasa tangkusan tu senyum. Padahal senyum itu tak ada nama yang kosong. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau pada saat ini kita akan merayakan perayaan Kamis Putih. Di mana kita mengenang, mengingat, dan merenungkan bagaimana Yesus melakukan pelayanan yang luar biasa. Membasuh kaki murid-muridnya dengan rendah hati, dengan penuh kasih sayang. Maka sebagai orang yang mengikut Yesus, teladan seperti ini, hal seperti ini, haruslah juga menjadi bahagian kita. Haruslah kita lakukan dalam kehidupan kita. Entah kita lebih tua daripada yang lain. Entah kita lebih tinggi jabatan kita di kantor dengan yang lain. Entah kita mungkin lebih tinggi status sosial kita di kampung daripada yang lain. Tetapi di dalam Kristus harus kita sadari bahwa kita semua telah dipersatukan.
Tidak ada lagi budak, tidak ada lagi orang merdeka, tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani. Tetapi kita semua adalah saudara bersaudara di dalam Yesus Kristus. Sehingga pada kesempatan ini, kalau kita diberikan kesempatan untuk saling melayani melalui pembasuhan kaki, mari kita lakukan dengan penuh sukacita. Mari kita lakukan dengan senang hati. Mari kita terus-menerus belajar kepada Kristus yang rela merendahkan dirinya. Sebab kalau itu kita lakukan, tidak akan membuat status kita, derajat kita akan menjadi rendah, tetapi akan semakin nampak bagi kita bahwa kita adalah sosok yang luar biasa oleh karena mampu dan mau untuk belajar dan belajar bagaimana mengikuti jejak Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi yang paling rendah pun juga dia lakukan, yaitu melakukan pembasuhan kaki. Karena itu yang kita lakukan bukan sekedar tradisi, bukan sekedar kebiasaan, tetapi kita melakukannya sebagai wujud bagaimana kita saling melayani antara yang satu dengan yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, teruslah menjalani kehidupan ini dalam kehidupan berjemaat, dalam keluarga, dalam masyarakat, saling melayani dengan penuh sukacita, dengan penuh kerendahan hati, sebagaimana Kristus telah melayani dunia ini. Mari kita hening sejenak, kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, sebagai manusia biasa, kita sungguh menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Kita sungguh menyadari bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kita sungguh menyadari bahwa dengan dosa-dosa kita seharusnya dibinasakan. Tapi oleh karena cinta kasih Tuhan, sehingga dia datang menjumpai kita ke dalam dunia ini. Yesus berkata, "Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, marilah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Bahkan lebih daripada itu, dia telah membasuh kita dengan darahnya yang suci kudus. Dan itu dilakukan karena cinta kasihnya kepada kita, manusia dan dunia ciptaannya ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebentar kita mempersiapkan diri untuk menerima pembasuhan kaki, untuk saling membasuh. Mari dengan penuh keterbukaan di hadapan Tuhan, kita katakan, meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu. Meski tak layak
janjimu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus dan Yesus Kristus sudah memberi teladan melalui pelayanannya. Dia membasuh kaki para murid-muridnya, tanda bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Firman Tuhan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Marilah kita terus meneladani Dia, Tuhan Yesus Kristus, dan kita saling melayani. Kita mau mengasihi, kita mengampuni. Pembasuhan kaki saat ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyatakannya. Pembasuhan kaki pertama nanti pendeta akan saling membasuh satu dengan yang lain, lalu kemudian kami berdua akan membasuh kaki 20 rekan-rekan majelis gereja, dan setelah mereka menerima pembasuhan kaki, mereka pun juga akan pergi ke tempat yang sudah disiapkan, dan Bapak Ibu, saudara-saudara secara bergantian menuju ke tempat pembasuhan kaki untuk dibasuh kakinya sebagai tanda cinta kasih yang terus kita nyatakan dalam kehidupan kita bersama. Dan Bapak Ibu majelis gereja, setelah melayani satu atau dua orang, dan ada rekan majelis gereja yang lain yang rindu untuk melakukan pembasuhan kaki, atau ada warga jemaat yang rindu juga melakukan pembasuhan kaki, silakan meminta tempat supaya sungguh-sungguh pelayanan kasih melalui pembasuhan dapat kita langsungkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sementara pembasuhan kaki kita langsungkan, kepada kantoria disilakan untuk memuliakan Tuhan, melayani, dan seterusnya dilantunkan dengan teduh.
lebih sungguh melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Ya, saudaraku, Pendeta David, kita berdua sebagai pendeta adalah hamba Tuhan. Aku membasuh kakimu sebagai wujud cinta kasihku kepadamu. Oleh karena sendiri terlebih dahulu telah membasuh kita. Karena itu teruslah saling melayani, saling membasuh dalam kehidupan ini. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Saudaraku Pendeta Yonatan Mangaloh, aku membasuh kaki kamu sebagai tanda cinta kasihku, dan juga sebagaimana Yesus yang telah membasuh kaki muridnya sebagai tanda kerendahan hati yang dia boleh nyatakan dan juga melakukan perintahnya kepada kita, saling membasuhlah. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh.
lebih sungguh. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk dibasuh kakinya, disilakan. Ya. Ada tempat di depan tenda dan majelis duduk di sana. Kita mengikuti teladan Tuhan Yesus, bagaimana Dia membasuh murid-muridnya, bahkan membasuh kita dengan darahnya yang kudus. Karena itu teruslah kamu saling mengasihi dalam kehidupan. Saat ini pun juga kita melakukan pembasuhan kaki sebagai wujud cinta kasih di antara kita sekalian. Lakukanlah ini terus dalam kehidupan kita sebagai wujud cinta kasih.
istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut turun darah-Mu, karena banyak dosaku. Cinta-Mu dalam langkah hidupku, ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus telah membasuh kaki murid-muridnya, demikianlah harus kita nyatakan dalam kehidupan kita, dalam persekutuan kita, sebagai wujud cinta kasih yang harus terpelihara dalam kehidupan kita bersama. Karena itu saling membasuhlah kamu sebagai wujud cinta kasih, sebagai wujud kasih sayang yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu,
Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam
Ibu, saudara-saudara yang mau saling membasuh, silakan sebagai wujud cinta kasih di antara kita, kita saling melayani melalui pembasuhan kaki. Saudara-saudara, ketika kita telah membasuh kaki saudara-saudara kita, sesungguhnya kita adalah perpanjangan tangan Tuhan Yesus untuk datang membasuh kaki murid-muridnya, untuk datang menjamah anak-anaknya. Sebab pembasuhan itu adalah wujud cinta kasih yang kita lakukan kepada orang yang kita kasihi, kepada orang yang kita sayangi. Dan biarlah semua yang telah melakukan pembasuhan kaki dan mau terus melakukan dalam hidup ini, mereka akan terus diberkati oleh Tuhan. Sebab jerih lelah kita, pelayanan kita sangat berarti di hadapan Tuhan. Dan karena itu, jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Teruskanlah pelayanan untuk saling mengasihi,
saling mengampuni, untuk saling menopang dalam kehidupan bersama, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam jemaat, dimanapun kita semua berada. Sesungguhnya pada sore hari ini kita diutus oleh Tuhan untuk boleh datang saling melayani melalui pembasuhan kaki, sebagaimana Tuhan Yesus sendiri yang melakukan pembasuhan kaki bagi murid-muridnya sebagai wujud cinta kasihnya. Dan karena itu, marilah kita terus saling mengasihi, saling menopang dalam menjalani kehidupan ini. Mari saudara-saudara kita berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh kasih Tuhan besar di dalam kehidupan kita. Dan berkat Tuhan senantiasa kita alami di dalam kehidupan kita. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan terima kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebelumnya kita diingatkan oleh firman Tuhan dari Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sambil memberikan persembahan kita, bersama-sama kita melakukan kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Iman dan harapan kasih yang benar.
Mari bersama kita satu dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, betapa cinta kasih-Mu Engkau terus nyatakan bagi kami. Yesus yang telah menderita, telah menyerahkan dirinya, rela meninggalkan kemuliaannya sebagai anak Allah, telah memperlihatkan sikap kerendahan hati dengan membasuh kaki para muridnya. Menjadi keteladanan bagi kami ya Tuhan, yang kami boleh nyatakan malam hari ini dan juga dalam perjalanan kehidupan kami. Untuk senantiasa kami boleh memperlihatkan sikap kerendahan hati bagi sesama kami dan juga untuk melayani sesama kami. Terima kasih atas keteladanan yang Tuhan Yesus sudah perlihatkan bagi kami untuk juga kami lakukan sebagaimana perintahnya. Perbuatlah ini. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa merendahkan hati kami dalam kami terus menjalani hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang Engkau sudah sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Yonatan Mangalo. Firman yang senantiasa boleh menjadi kekuatan, menjadi pegangan bagi kami untuk bagaimana kami terus hidup dalam menjalani hidup anugerah-Mu. Terlebih ya Tuhan, saat-saat di mana ketika Yesus akan diserahkan untuk menebus kami dari dosa dan kesalahan kami. Kami terus berdoa kepada-Mu ya Tuhan, bagi umat-Mu dimanapun berada saat ini, Engkau terus hadir bersama-sama dengan mereka, memelihara kehidupan mereka, menjaga mereka ya Tuhan. Biarlah mereka terus menikmati cinta kasih Tuhan dalam situasi apapun yang sedang mereka alami saat ini. Secara khusus Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu di Jemaat Rantepao di tempat ini, bersama dengan orang tua kami dan saudara-saudara kami, mereka yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami dalam perayaan Kamis Putih pada sore malam hari ini. Mereka yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka. Engkau memberkati tubuh mereka, memberkati obat-obat yang mereka terima, perawatan bagi mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, makan minum. Biarlah satu harapan kami bersama ya Tuhan, bahwa mereka boleh pulih dan sembuh dari sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Orang tua kami yang lanjut usia dalam segala keterbatasan mereka, kami percaya Tuhan, sekalipun mereka lemah secara fisik, tetapi dalam iman tetap kuat dalam pengharapan kepada-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau pun mengasihi mereka. Kami berdoa bagi anak-anak kami dalam menjalani masa muda mereka, anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka. Kami pun yakin bahwa Engkau mengasihi mereka ya Tuhan dengan cara-Mu sendiri. Biarlah kiranya Engkau menuntun kehidupan anak-anak kami dalam tuntunan kasih sayang-Mu. Dalam pertumbuhan anak-anak kami ini, mereka bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Engkau memberkati gereja-Mu, Gereja Toraja, memberkati kami semua, para pengurus sinode, pengurus wilayah klasis dan juga di tingkat jemaat. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, kami terus dimampukan untuk mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami bersama. Kami juga terus berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa dan negara kami. Engkau Allah kami yang senantiasa menjaga, memelihara kehidupan kami dalam berbangsa dan bernegara. Memberkati pemerintah kami dalam tanggung jawab yang Engkau sudah anugerahkan bagi mereka. Biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan, melaksanakan tugas dengan baik untuk boleh menyelesaikan begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa negara kami, bahkan daerah kami. Biarlah Tuhan mereka dapat dimampukan melaksanakan tugas dengan baik. Juga para anggota dewan, dari pusat sampai ke daerah, berkati ya Tuhan, sebagaimana tanggung jawab yang dipercayakan oleh rakyat bagi mereka. Biarlah sungguh-sungguh mereka pun melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Bapa di surga.
untuk perayaan kami pada malam hari ini. Engkau juga telah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh nyatakan tanda syukur kami kepadamu Tuhan atas berkat anugerah-Mu, atas anugerah keselamatan yang Engkau sudah karuniakan di dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati apa yang boleh kami persembahkan pada malam hari ini, baik yang akan dipergunakan untuk boleh menata pelayanan, juga untuk mendukung kelanjutan pembangunan gedung pelayanan ini. Tuhan berkati semuanya. Berkati juga yang masih ada pada diri kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami selalu mempergunakan dengan baik setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk semua rangkaian ibadah Trisuci yang masih akan kami laksanakan. Berkati kami semua ya Tuhan, ibadah besok dalam rangka memperingati kematian Tuhan kami Yesus Kristus. Juga ya Tuhan dalam rangka kami mempersiapkan diri kami dalam menyambut dan merayakan kebangkitan Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Dalam tangan kasih-Mu Tuhan Engkau memberkati kami semua. Memberkati panitia, memberkati majelis gereja, memberkati segenap pengerja gereja, bahkan jemaat-Mu ya Tuhan. Sungguh-sungguh kami boleh memaknai semua bentuk pengorbanan Yesus sampai Dia bangkit atas kuasa maut. Terima kasih Bapa di surga untuk semua yang Engkau telah libatkan dalam pelayanan ini. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Dalam tuntunan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan, kami percaya bahwa dimanapun kami berada, nama Tuhanlah yang terus kami puji dan kami muliakan. Ya Bapa surgawi, ini kami yang datang kepadamu dalam doa, syukur, dan permohonan kami. Mohon ampun Tuhan atas dosa kami. Semuanya kami persembahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Saya jemput kita sekalian berdiri. Kita bersama-sama melakukan makin dekat Tuhan. Makin dekat Tuhan kepada
Saudara-saudara, sidang perayaan Kamis Putih yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu dengan penuh sukacita. Lakukanlah apa yang telah diteladankan Yesus kepada kamu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur kita akan melakukan bersama-sama atas kasih Tuhan, campur tangan Tuhan atas perjumpaan kita dalam ibadah yang boleh kita lakukan bersama-sama. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh kita alami dalam ibadah ini. Dan boleh kembali ke tempat masing-masing dengan penuh damai sejahtera. Tuhan memberkati. Iya, Bapak Ibu Majelis Gereja Jemaat Rantepau, sebentar kita akan berkumpul bersama-sama. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa. Ya, Bapak Ibu Majelis Gereja diharapkan untuk tinggal semua karena besok akan diadakan perjamuan kudus. Banyak yang dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu semua majelis gereja untuk tinggal geladi sebentar. Dan kemudian ya semua majelis gereja yang hadir malam hari ini mohon tinggal sebentar untuk mengambil bagian besok pada perjamuan kudus. Dan juga untuk kantoria yaitu paduan suara jemaat untuk tinggal juga sebentar latihan bersama pemusik. Terima kasih. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat,
Cek, cek. Ya mungkin Bapak Ibu Majelis bisa berdoa di sini saja. Ya, supaya semua berjalan langsung. Sebelumnya ada disampaikan oleh Ketua Panitia.